jalan lagi dah. Setelah itu nabunglah goblok supaya kita bisa pindah. Nah sekarang pertanyaannya adalah berapa lama? Yang ini sampai waktu yang tidak bisa ditentukan. Kalau yang ini sampai waktu yang tidak bisa ditentukan. Terus yang ini sampai waktu yang anjing babi gitu. Indahnya menikah dengan dia. Emang gak enak ya kak tinggal sama mertua? Ceritain dong kak, ada saran gak? Bulan depan aku nikah dan bakal tinggal sama mertua juga nih. Banyak pertanyaan serupa seperti ini yang masuk ke DM aku. Jujur nih honestly, aku pribadi juga bingung ya jawabnya. Karena udah terlalu lama tinggal sama mertua, jadi aku kayak udah mati rasa gitu. Oh ibu mertua kayak begini ke aku tuh kurang ajar ya? Aku tuh sampai bingung kayak batin ini udah terlalu kuat buat dibanting setiap hari sama ujian. Iya udah tahan banting dia. Penasaran gak ujiannya apa aja? Aku ceritain ya. Dapur kami di rumah ini cuma ada... Sebentar, itu tadi wallpaper gambar apa? Tak mungkin kan gambar Satria Baja Ringan. Hehehe boy. Tolong! Satu, dapur yang sama yang aku dan ibu mertua sama-sama gunakan. Setiap kali waktu sudah mendekati siang, aku harus bermain tebak-tebakan batin dulu. Masak nggak ya? Tapi nggak disuruh. Tapi kalau nggak inisiatif sendiri dia ngedumel. Tapi kalau masaknya salah, ntar nggak dimakan. Lebih baik salah daripada nggak sama sekali. Tapi, aduh, aku bingung. Nah, aku tahu. Bu, hari ini masak apa ya, Bu? Ntar ibu aja yang masak. Berarti hari ini aku boleh bersantai-santai tanpa khawatir ibu mertua bakal bacot. Punya mantu Sabar. Kan belum saja saya ngomong, udah kena itu salam. Punya mantu percuma amat ya. Jangan asal-asal ngomong. Kalau belum bisa kau menikah, jangan sok menikah kalian. Kalau mental belum siap, kalau uang belum siap, jangan menikah. Kalau bisa punya rumah dulu, saudara. Istri lu kemakan batin. Itu gua kan. percuma amat ya, nggak ada inisiatif masak. Dari gadis nggak pernah diajarin jadi cewek kali, jadi keset kaki doang di rumah. Kirain ngurangin beban, malah nambah pikiran doang gua. Nge-rap dia kan? Kemakan batin lu. Tuh kan batin aku udah keras. Sebentar, ini gambar apa ini? Gambar telunjuk gini, Cok. Pikiran kemana-mana, telunjuk itu telunjuk ya. Duit aku pas-pasan. Jadi tiap kali aku ke pasar, aku harus putar otak gimana caranya bisa miskin rasa kaya, alias berhemat sambil terima nasib. Cuman terkadang ada mental health yang harus aku jaga. Jadi sesekali aku ingin jajan jus buah. Yuk kita beli. Tapi di rumah ada mertua dan ipar. Kalau aku beli buat aku doang, ntar jadi omongan. Nggak apa-apa kok sesekali doang. Tapi nggak enak minumnya nanti sambil diliatin mereka. Kalau gitu beliin aja di mereka. Tapi sayang banget duitnya. Apa nggak usah beli sekalian? Aduh, aku bingung. Sepertinya sudah aman. Oke, di dapur nggak ada orang. Kayaknya ibu lagi di kamar. Dinda, kamu ngapain? Halo sayang, sayang. Ya bu, masuk dulu ya. Beli jus buat sendirian, gak ingat orang rumah. Najis gua mah. Sebagai menantu yang tinggal di rumah mertua, aku harus pandai-pandai mengambil hati mertua. Jadi sebisa mungkin pekerjaan rumah aku kerjakan semua. Bentar. Capek juga ya ngerjain pekerjaan rumah yang cowok-cowok goblok suka ngepremeh. Mungkin sekarang saatnya aku istirahat dulu. Assalamualaikum. Aku marah. Punya menantu kerjaannya tiduran doang. Gimana banguninnya? Pakai cara sebaik mungkin atau cara setai mungkin? Ini aja. Nggak apa-apa, aku udah biasa kok. Anggap aja alarm peringatan kalau aku udah kurang ajar jadi mantu. Nih, batin aku masih kenceng kayak baru. Tadi apaan? Si ibu dobrak pintu. Kenalin nih teman-teman, ini suami yang sangat aku sayang. Hobi utama dia adalah memberikan kata-kata mutiara yang manis di telinga istri. Iya mas, aku tadi lagi tidur juga tiba-tiba kaget. Nah, teman-teman perhatikan ya. Jika suamiku sudah memasang muka manyun begini, itu artinya dia akan segera mengeluarkan kata-kata mutiara. Dan kata-kata mutiaranya adalah... Ya kamu sih tiduran mulu, kesel juga lah ngeliatnya.
Baik, apa masalahnya mbak? Ini Pak, saya punya kecenderungan mau ngegorok suami saya. Mbak. Jangan mbak, pasti masih ada cara lain kok. Kan bisa mbak kulitin dulu atau diguyur minyak panas kek. Jangan langsung digoreng. Sabar. Anda mau ngasih solusi, bukan membuat orang jadi psikopat. Kenapa kalau aku kasih saran aja itu, taruh timah panas ke kupingnya. Mantap itu. Keren, tungkiknya jadi sate bakar itu. Macam tak betul je budak ni. Gorok mbak, kesannya jadi kurang bikin kapok. Itulah sifat emas yang dimiliki suamiku. Selalu memenangkan ibunya dibandingkan istrinya sekalipun itu ibunya yang salah. Terkadang sifatnya ini membuatku malas untuk cerita keluh kesahku. Karena pasti dia tidak mau dengar. Nih aku kasih lihat contohnya ya. Tapi mas, Udahlah ngejawab aja, makanya berubah. Udah jadi bini tuh berubah. tadi apa aja dah? Kulitin sama siram minyak panas ya? Setiap pasangan suami istri pasti tidak ada yang sempurna. Semua punya kekurangannya masing-masing. Tinggal bagaimana kita sebagai pasangan menerima kekurangan satu sama lain. Suami aku ini, dia jarang mandi. Karena katanya, Dingin. Wah, pinter. dia juga jarang gosok gigi. Karena katanya, Jigong itu juga sebuah kehidupan loh. Bakteri-bakteri dalam mulut itu juga dia nggak minta dilahirkan di mulut lu. Lu isdetin mereka tiap hari loh. Wah, pinter. dan itu adalah beberapa kekurangan yang aku harus mengerti sebagai istrinya. Sulit sih memang punya suami yang bau ketek dan bau jigongnya jadi sebuah pencapaian dia. Bukan sebagai istri nggak mau bersyukur, tapi ini lebih ke akunya tersiksa. Mah, ada yang pengen masuk tapi bukan akal. Intro dulu dah, intro. Kita udah berapa lama ya di sini? Bang, kemarin si Abang terakhir gosok gigi kapan dah? 2 bulan? Oh, sekitar 2 bulan lah. Harus menerima kekurangan pasangan. Harus menerima kekurangan pasangan. Jadi itu ya teman-teman. Kalau kamu bau, yang tersiksa bukan kamu, tapi orang di sekitar kamu. Yuk rajin mandi. Tolong ya, mandi. Kesulitan tinggal sama mertua lainnya juga aku rasakan ketika semalam suami ngajak skibidi-bidi. Pagi-pagi sebelum sholat subuh, aku jadi harus mandi dulu. Itu sangat membingungkan. Lah ya kan tinggal mandi aja mbak, kenapa mesti bingung? Yah, lu mah nggak ngerti. Ya. Mbak nggak mau mertua mbak mikir mbak abis ngentot sama anaknya semalam gitu kan? Ya udah, nggak usah pakai dijelasin, ngapain dah. Aku tidak terlihat. Aku tidak terlihat. Aku tidak terlihat. Aku tidak terdengar. Aku tidak terdengar. Aku tidak terdengar. Aku tidak terlihat. Aku tidak terlihat. Sepertinya dia nggak lihat aku tadi. Mas, Kamu kok masuk nggak bilang-bilang? lah sejak kapan istri masuk kamar sendiri mesti bilang-bilang? Kamu lagi nonton apa? Nonton Kamen Rider lagi berantem sama Monster Miyabi. Udah gak usah banyak tanya lah, kamu gak bakal ngerti. Coba sini lihat. Passwordnya apa? Apa ya? Aku tidak tahu. Mungkin 1234 tapi terlalu isi untuk jadi password. Mungkin 6969 tapi terlalu goblok untuk jadi password. Abis nonton dikira aku bego banget kali ya. Kemarin siapa yang bilang mau nikah karena ngindarin zina? Tai. Ya udahlah mbak, laki-laki itu juga punya fantasinya sendiri. Apa yang nggak bisa dia dapetin dari bini, dia imajinasikan sendiri. Masih mending loh daripada dia selingkuh. Betul. Ini contoh-contoh pembenaran dari cowok tolol yang suka nonton Sini biar aku terangin. Titik kepuasan suami sama istrinya itu segini. Dia puas atau enggak tergantung lagi tuh. Kadarnya akan naik kalau istrinya seksi enggak, ngaduk-ngaduknya kenceng enggak, suaranya merdu enggak, dan macam-macam. Kadarnya juga akan turun kalau istrinya jarang ngelayanin, dekil, bau, berewokan, dan macam-macam. Nah, selain kadar ini bisa naik turun, titik kepuasan ini sendiri juga bisa naik turun. Dengan dia bersyukur sama istri yang udah dikasih ke dia, membuat titik ini turun. Sedangkan nonton bikin titik ini naik, pemirsa. Membuat ekspektasi dia makin tinggi dari istrinya, dimana semakin tinggi, semakin istrinya nggak bisa lagi penuhin itu. Melengkung amat ya itu pinggang. Bini gue mah kotak. Jumbo amat ya itu semangka. Coba bini gue begitu juga. Yang berujung, dia nggak akan pernah lagi bisa benar-benar puas sama istrinya. Dan itu bukan salah istrinya, tapi kegoblokan suaminya. Makanya jangan nonton ya goblok. Mas, megang duit nggak? Sendal aku putus, mau beli yang murah aja di warung. Lagi kosong kita. Ya terus apa? Diem aja gitu? Itu ya si Udin suruh pantekin. Aku masih tanggungin. Kamu tuh kerja nggak sih sebenarnya? Ya kerja, cuman ya gitu. Gitu apa? Ngomong yang jelas, coba itu matiin dulu. Apaan dah? Belum ada yang masuk lagi. Si Pak Asep belum nyuruh apa-apa. Ya udah, seenggaknya cari yang lain. Kayak kamu nggak malu minta mulu sama orang tua? Aku istri kamu malu, Mas. Kamu ngoyo jadi orang, nggak pintar bersyukur. Rezeki itu udah diatur. Kalau emang udah rezeki, ntar bolanya dateng. Ya udah, besok aku aja yang cari kerja. Ya udah serah. Kamu tuh
Aku capek tau nggak? Kita udah berapa tahun tinggal sama orang tua kamu. Padahal sebelum nikah kamu bilang kita nanti tinggal misah, mandiri aja. Dih, nggak boleh lah. Biar kamu tahu nih ya, anak laki-laki itu milik ibunya sampai kapanpun. Kamu belum mandi ya? Dingin. Nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. In fact, I think it's kinda cute. Serius? Iya, bener. Masa sih? Belum gosok gigi juga. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. That's the cutest thing I know. Coba ulang yang tadi, coba. Masa sih? Udah goblok, udah. Emang gitu, temen. Temen, kalau lagi pacaran itu bubur ketek rasa bubur ayam. Setan, keluarlah kau, mak. Enggak kayak gitu juga. Oh, bulu ketek binyabi, bukan. Bulu hidung Mr. Bean, bukan gitu ya. Alah silit kuda. Enggak gitu juga. Kayaknya jangan. Susah. Alah. Nanti kalau udah nikah mah aku berubah kok, mulai bersih, tenang aja. Oh gitu, bentar. Aku tulis dulu di buku janji pasca nikah ya. Tulis aja, tulis, nggak apa-apa. Cewek mana juga nggak ada yang mau punya laki jarang mandi, ngerti aku mah. Apalagi ngerokok. Rajin mandi, berhenti ngerokok. Aku aja suka bingung deh sama cowok-cowok. Udah tahu punya bini, masa masih nonton masih cowok kan tolol. Kagak nonton kagak Hari ini aku mau carmuk sama mertua. Kebetulan pacar aku dan camar lagi di dalam. Jadi sambil nunggu mereka keluar, aku sepik-sepik nyapu di sini. Iya sih, nggak ada yang kotor, tapi yang penting bukan kotorannya yang kesapu, tapi akunya yang kelihatan nyapu. Aduh Neng, rajin amat. Istri idaman para laki ini mah bikin cowok-cowok pada kebelet. Udah itu taruh dulu Neng. Nih lihat nih, ibu ada apa nih? Sini Neng, cobain. Enak bu. Nah kan, di sini mah semua suka sama soto ibu. Si bapak aja kalau udah makan ginian, sampai ingusnya netes-netes juga masih diuyup itu. Iya bu. Tunggu bentar ya, ibu bungkusin buat orang rumah. Bu, gak usah repot-repot. Ntar pulang bawa ya, biar pada nyobain. Bilang ini dari mamanya Adit, calon besan gitu ya. Iya bu, makasih. Kamu bisa masak apa aja Neng? Beb. Udah, nggak usah dipusingin, tenang aja. Nanti kalau udah nikah sama anak ibu, kamu tinggal di sini aja ya sama ibu. Nanti ibu ajarin masak macem-macem, mantep. Jadi nanti kalau aku udah jadi mantu tapi belum bisa masak, ibu nggak marah tuh bu? Lah ngapain marah? Semua kan ada waktunya. Lama-lama juga bisa. Kamu lagi ngapain itu? Nggak apa-apa, ini catatan aja, takut lupa. Orang kan biasa suka lupa kalau udah tahunan gitu bu. Nggak bakalan marah. Tenang aja, ibu mah orangnya nggak repot kok. Mana tega sih nyuruh anak sendiri kerjaan yang berat-berat. Gak disuruh kerjaan yang berat-berat. Kalau udah mantu mah ibu anggap anak sendiri. Anggap kayak anak sendiri. Go. Ya, apaan bu? Bentar ya Neng ya. Sampai lupa si Neng belum disediain apa-apa. Oh, nggak apa-apa bu, nggak usah repot-repot. Maaf ya, nggak ada apa-apa. Cuman ada ini nih, tumpeng. Sayang, aku mau tanya, kalau kamu punya istri, kamu mending istri kamu kerja atau enggak? Tidak. Kalau istri aku kerja, harga diri aku di mana? Tapi kan kalau istri kamu kerja, nanti finansial rumah tangga bisa dia bantu. Enggak. Kesalahan dalam berpikir itu. Nafkah itu udah tanggung jawab cowok. Apapun kebutuhan keluarga nanti, udah jadi kewajiban aku sebagai cowok untuk penuhin. Ya ampun, gentle banget. Bentar ya, nafkah tanggung jawab cowok. Nih coba kamu pikir ya. Kalau istri aku kerja, aku nggak bisa pantau dia ngapain aja sono. Kalaupun istrinya bisa dipercaya, orang-orang di sekitarnya kan emang bisa dipercaya. Bah, mata jelalatan, hidung belang-belang. Udah kewajiban suami jagain istrinya 24/7. Oh my god, dia cool banget. Jagain istrinya 24/7. Udah tenang aja, pokoknya aku bakal cari kerja. Kalau udah nikah, ntar rezeki ada aja. Bakal cari kerja. Kalau nanti kita nikah, kita mandiri aja yuk, Seng. Tinggalnya bisa sama orang tua aja. Oh ya itu mesti dong. Mau sampai kapan kita ngerepotin orang tua kan? Mereka mau istirahat, udah tua, jangan direpotin mulu. Apalagi kalau anak udah males, hidupnya nggak jelas, jarang mandi, itu mah lempar aja ke gunung meletus. Lempar ke gunung meletus. Kamu ngoyo jadi orang, nggak pintar bersyukur. Rezeki itu udah diatur. Kalau emang udah rezeki, ntar bolanya dateng. Ya udah, besok aku aja yang cari kerja. Ya udah serah. Kamu tuh, aku capek tau nggak? Kita udah berapa tahun tinggal sama orang tua kamu. Padahal sebelum nikah kamu bilang kita nanti tinggal misah, mandiri aja. Dih, nggak boleh lah. Biar kamu tahu nih ya, anak laki-laki itu milik ibunya sampai kapanpun. Kok
sekarang ngomongnya gitu sih mas? Kamu tahu gak sih gimana rasanya jadi aku selama ini? Kamu yang nggak ngerti. Justru kalau kayak gini, kamu lagi misahin anak laki-laki sama ibunya, durhaka atau nggak? Astagfirullah. Lo istighfar, yang setan siapa, yang istighfar siapa? Emang kamu mau ntar punya anak laki-laki terus dia lebih peduli istrinya daripada kamu? Hah? Mau? Sampai kapanpun anak laki-laki itu punya ibunya, wajib bakti sama ibunya. Istri itu orang lain. Bodoh banget ya, aku cuma bisa diem doang diginiin. Sakit banget rasanya. Pantesan sampai sekarang kita nggak dikasih anak. Aku mau pulang ke rumah ibu. Dinda, Dinda. Ah, Ingat. Sama juga gimana mau berenang? Itu teguran juga bagi saya. Menikah bukan sehari, 2 hari. Menikah bukan tentang diri sendiri lagi. Menikah bukan tentang ego sendiri lagi. Menikah itu adalah 2 orang yang digabungkan menjadi satu. Pikiran ke depan, ego dibuang. Itu menikah itu 2 orang yang disatukan. Makanya mana ya, saya berpikir begini, kalau pacaran itu jangan kelihatan, ya salah juga ya kalau kelihatan langsung diri. Bingung lah aku. Sorry guys, saya suntuk tekan kata-kata yang sangat ribet di kepala saya. Kepala saya berasap. Kamu udah makan belum? Ya abis ini deh tanggung. Kamu udah 3 hari loh di sini. Emang si Adit nggak nyariin? Enggak, udah bilang kok kemarin. Nggak lagi berantem kan? Enggak bu, aku lagi pengen main kesini aja. Dia masih suka ngasih duit. Masih? Kamu kalau ada apa-apa cerita aja nggak apa-apa ya. Ibu nggak bisa pantau kamu di sana. Kalau ada apa-apa ibu nggak tahu. Enggak kok bu, tenang aja. Ya udah, besok balik ya. Nggak bahaya tuh suami ditinggal lama-lama. Aku nggak mau bikin ibu kepikiran. Terpaksa aku nggak cerita apa-apa ke dia. Tapi rasanya aku nggak kuat mau balik. Justru ceritalah kocak. Kalau enggak ya tuh laki sama aja gebleknya. Buat apa lo kabur ke orang tua, ujung-ujungnya nggak ada yang beda? Aku bingung. Sekarang gua tanya dah mbak, lo kemari tuh laki, ujung-ujungnya nggak ada yang beda. Aku Bisa jadi laki tuh begitu. besok aku coba pulang deh. Siapa tahu dia udah berubah. Aduh mbak, mau kasihan tapi bingung juga gua.